Halo, selamat sore teman-teman semua. Oke, Oke, berhubung sekarang jamnya udah 3:11, jadi kita langsung mulai aja sambil nanti mungkin ada teman-teman yang menyusul, biar menyusul. Dan sekarang yang udah ready di Zoom ini bisa kita mulai. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Anggi, selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman peserta Bimbel K3 UTBK. Dan minggu ini merupakan minggu kedua atau pertemuan kedua kita melakukan bimbel UTBK pada subtes PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Dan sebelum itu saya mohon untuk seluruh teman-teman bisa on kamera. Bisa on kamera ya teman-teman. Oke teman-teman. Eh, mengingatkan juga bahwasannya tadi info yang sudah saya kirim bahwasannya jika ada teman-teman yang izin harus maksimal jam 12 siang dan setelah jam tersebut izin tidak bisa diterima dan dianggap alfa entah apapun itu. Dan untuk meeting kedua kali ini mohon nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan dan tolong aktif untuk menjawab pertanyaan mungkin atau pada saat Kak Anggi selaku pemateri bertanya atau ada materi yang disampaikan, teman-teman bisa aktif ya. Dan langsung aja untuk ke pembahasan materinya pada Kak Anggi Fauzia, saya persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Ngelek gak ya? Langsung share screen ya. Bentar. Nah, di hari kedua ini, i- aku mau bahas makna kata dan bentuk kata. Nah, lanjut ya. Nah, di makna kata itu nanti aku bahasnya yang makna leksikal dan gramatikal, kemudian denotatif dan konotatif, terus hubungan makna. Nah, nanti hubungan makna itu ada beberapa bagian, yaitu sinonim, antonim, kemudian hiponim, dan hipernim. Selanjutnya untuk materi bentuk kata, itu ada hukum KTSP, itu wajib dihafal, yaitu biasanya bagian yang sering muncul sih menurutku dalam TPK, kemudian penulisan kata berimbuhan gabung, kemudian pemilihan kata ataupun diksi yang salah di soal. Itu kayak kata baku dan tidak baku gitu. Kemudian masuk ke materi pertama, eh belum ding. Ini strategi ya, strategi buat ngerjain yang tadi, materi tadi itu bisa disubstitusikan dulu. Itu jawabannya, misal kalau BBM itu kayak digabung-gabung gitu ya. Apa kata-katanya. Kalau misalnya kalimatnya itu jadi aneh, berarti bukan itu jawabannya. Kemudian bisa dicek kata dasar kan. Dari imbuhan ya, itu dicari dulu kata dasarnya apa. Nah, dari kata dasar itu nanti bisa membantu kesalahan di hukum KTSP nantinya. Kemudian yang terakhir itu bisa perhatikan imbuhan.
terutama fokus utamaku ke an dan mekan karena itu yang sering muncul. Nah, biar lebih mudah menganalisis ke an dan mekan, itu bisa itu ya, dianalisis dengan dicari gampangnya gitu. Biasanya ke an itu menyatakan suatu kondisi ataupun hasil. Misalnya itu dari kata kelaparan, berarti kan kata dasarnya lapar, ketambahan kean. Ya, kemudian makan itu biasanya menyatakan tindakan aktif gitu. Nah, kemudian makna kata. Nah, di sini makna katanya tuh, nah, ingat ya, satu kata itu punya banyak arti. Semuanya itu tergantung konteksnya. Nah, di sini ada leksikal dan gramatikal. Leksikal sendiri itu merupakan makna asli yang sesuai dengan dasar KBBI. Gitu. Contohnya kata, di situ ada kata hati. Hati itu ya organ tubuh manusia gitu. Misal aku nyebut kata rumah. Pasti bayangan kalian rumah itu suatu tempat tinggal yang ada gentingnya, ada temboknya gitu. Misal aku nyebut baju, pasti kan dari kain gitu yang dipakai untuk menutupi badan. Kemudian yang kedua itu ada gramatikal, itu makna yang muncul akibat proses tata bahasa, misal ketambahan imbuhan, pengulangan, kemudian posisi. Contohnya di sini mati-matian. Mati-matian itu artinya sungguh-sungguh. Misal aku belajar mati-matian biar bisa dapat nilai yang bagus. Berarti artinya secara leksikal itu aku belajar dengan sungguh-sungguh biar dapat nilai yang bagus. Misal hati-hati. Nggak mungkin kan kayak organ manusia ada dua gitu. Hatinya ada dua. Maksudnya hati-hati di sini itu waspada. Misal naik motornya hati-hati ya, naik motornya waspada ya. Kemudian misalnya pengulangan rumah-rumah, berarti kan rumahnya itu lebih dari satu gitu. Misal imbuhan perumahan, berarti memiliki, ia itu memiliki rumah itu untuk tempat tinggalnya. Selanjutnya itu ada denotatif dan konotatif. Nah, denotatif itu sederhananya itu makna yang sebenarnya ataupun lugas. Misal konteksnya ini ibu lagi sedang ya memotong daging di dapur. Daging itu kan kumpulan lemak-lemak di makhluk hidup ya, entah di pastinya di hewan lah, di hewan. Kemudian misal juga bisa memotong kangkung. Kangkung itu pasti pikiran kalian itu kan sayuran yang warnanya hijau bisa dimakan. Gitu. Berarti makna yang sebenarnya. Nggak ada maksud lain. Kangkung itu apa gitu. Itu makna kiasan ataupun nilai rasa. Nah, konteks di sini aku ngambil contohnya masalah ini sudah menjadi daging tumbuh di perusahaan. Daging tumbuh itu maksudnya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Maksudnya udah malah permasalahannya itu udah malah beranak pinak. Misalnya bisa juga perusahaan ayah itu gulung tikar. Bukan berarti ayah sedang gulung tikar di perusahaannya, tapi perusahaan ayah itu mengalami bangkrutan. Bisa juga kata hmm, meja hijau. Meja hijau bukan berarti
mejanya itu warna hijau ya, tapi meja hijau itu istilah dari pengadilan. Kemudian hubungan makna itu ada sinonim. Pasti kalian udah nggak asing lagi sama sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan makna. Biasanya di UTBK nanti juga sering muncul suruh mencari persamaan makna dan biasanya itu kata-katanya itu masih asing guys. Nah, di sini aku ngingetin sinonim itu nggak ada yang 100% maknanya tuh sama dan mirip-mirip itu bisa jadi jawabannya. Kemudian antonim itu lawan kata, misalnya besar kecil, kemudian luas sempit, gitu-gitu. Selanjutnya ada hiponim dan hipernim. Itu hubungan atas bawah. Hipernim itu secara umumnya ataupun secara lingkup luasnya ya. Ini ada contoh mamalia, aku buat contoh lagi misalnya kelompok hewan unggas. Secara hipernimnya itu unggas. Kemudian secara hiponimnya, apa aja hewan unggas itu? Misal ada ayam, bebek, angsa, gitu. Selanjutnya, bisa dipahami ya yang ini, yang hipernim, hiponim, gitu. Selanjutnya aku lanjut ke bentuk kata. Nah, di sini ada hukum KTSP. Apa sih KTSP itu? Ini merupakan sebab bisa aku bilang ini merupakan jebakan Batman yang paling sering muncul di UTBK. Nah, fokus kalian itu di bagaimana kata dasar itu berubah setelah dipasangi sama imbuhan, entah me ataupun pe. Itu akan melulu kalau diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Dan huruf dasar keduanya itu vokal A, I, U, E, O. Kalau selain A, I, U, E, O, itu nggak melulu ya nanti. Yang melulu itu cuma yang diawali huruf K, T, S, P, dan huruf keduanya itu kata dasar vokal A, I, U, E, O. Nah, di sini ada contohnya yang luluh itu pakai vokal. Itu misal awalan imbuhan me dan kata dasar pengaruh. Itu, nah, ini me. Nah, pengaruh itu kan awalannya P itu masuk ke KTSP, kemudian huruf keduanya itu kata dasar E, di mana E itu merupakan vokal. Jadi P-nya ini melebur menjadi memengaruhi, melebur, oke, ataupun meluluh. Selanjutnya, me dan sontek. S sendiri itu merupakan dari KTSP, hukum KTSP, O-nya itu masuk vokal, jadi melulu menjadi menyontek gitu. Selanjutnya yang tidak melulu, misalnya meng dan kritik. Nah, K itu kan masuk ke dasar KTSP. Tapi ingat ini yang R, huruf keduanya itu bukan bagian dari vokal. Ini tidak termasuk A, I, U, E, O. Ini huruf R, jadi nggak melulu. Artinya itu tetap mengkritik. Tetap ada kata R, tetap ada kata K dan juga R. Nggak melulu sama sekali. Artinya ini apa kata dasarnya tetap begitu juga misal
Peng, Pekritik misalnya, pekritik itu tetap nanti hasil akhirnya tetap pekritik, nggak melulu sama sekali. Selanjutnya ini ada juga contoh memproduksi. Ini P termasuk bagian dari kata dasar kata ST, tapi yang huruf keduanya itu bukan bagian dari A, I, U, E, O. Walaupun di bagian ketiganya itu O, bagian dari vokal, itu nggak termasuk ya. Jadi, kata dasarnya itu tetap memproduksi, nggak melulu sama sekali. Dia ada pengecualian khusus, misalnya aku punya kata punya itu menjadi mempunyai, tidak melulu walaupun P itu masuk kata SP dan U-nya itu masuk ke vokal. Itu merupakan pengecualian khusus. Bukan berarti yang nggak termasuk vokal, huruf keduanya itu vokal itu melulu semua, yaitu ada beberapa yang pengecualian khusus, tapi nggak aku bahas semua. Meski aturannya itu harusnya dulu. Oke, selanjutnya ada penulisan kata berimbuhan gabungan. Nah, di sini tuh ada hanya awalan atau akhiran itu dipisah dari tanda dari kata dasarnya, misalnya tanda tangan, bentar. Tanda tangan. Oke. Nah, ini kan misal tanda tangan plus plus I, ketambahan I. Terus tanggung jawab itu ketambahannya. Jadi itu nanti dipisah. Kalau digabung gimana tanda tangani? Ya salah. Tanggung jawab itu kan emang kalau dari dasar KBB itu harusnya dipisah ya. Dipisah misal gitu. Paham ya, ini intinya dipisah karena ini ketambahan akhiran I dan nya. Misalnya kalau awalan beril. Nah, oh, misal kalau yang awalan, imbuhan awalan bertanda tangan, ya, tanda, nah, ini imbuhan kata ber di awal berarti itu dipisah. Nah, beda lagi kalau ini ketambahan di awal juga, di akhir juga. Ini ada yang harusnya kata dasarnya itu tanda tangan, tapi ketambahan me, me, dan me dan in, jadi digabung gitu. Ini juga pertanggungjawaban yang harusnya kata dasarnya itu tanggung jawab, tapi ketambahan per, hmm, tambahan per dan an. Jadi tanggung jawabnya itu digabung.
bisa ya di apa di awang gitu. Aduh. Nah, misal bisa juga kayak menandatangani berdatangan itu digabung juga. Tak lanjut ya. Menulis ketimbang meja. Pemilihan kata ataupun diksi itu banyak yang terdengar benar, tapi ternyata bentuknya itu salah menurut KBBI. Menurut kalian ini ini mensukseskan atau menyukseskan? Mana yang salah, mana yang benar? Ayo guys, Mensukseskan. mensukseskan yang benar, Pak. Oke, ada jawaban lain. Mensukseskan atau menyukseskan? Bentar ya, tak. Ini. Mensukseskan atau menyukseskan? Oke. Nah, jawaban yang benar itu jawaban yang benar itu menyukseskan ya. Kenapa yang mensukseskan itu kurang tepat? Karena nah, Karena KTSP. ya benar KTSP. Ketentuan KTSP. Ya, kata aslinya sukses kan nggak? Kata dasarnya kan sukses. Sukses ketambahan imbuhan Me- mekan dan kan jadi melebur ataupun meluluh ya meluluh. Hmm. Jadi meluluh. Kan itu masuknya ke vokal kayak yang tak bahas tadi. Masuknya vokal. Terus berarti meluluh menjadi menyukseskan. Kemudian yang kedua itu merubah atau mengubah. Ini nggak masuk KTSP ya. Ini cuma menurut kalian merubah atau mengubah. Ubah sama rubah itu beda nggak? Sama nggak? Beda, merubah atau mengubah. Dengan kata dasarnya itu ubah. Hmm, mengubah. Oke, benar ya. Mengubah. Nah, kemudian ini standar standarisasi atau standarisasi. Biasanya kalau umumnya itu pakainya cuma sampai standar. Standarisasi atau standarisasi. Standarisasi. Standarisasi.
Ntar ya, aku harus bolak-balik. Standarisasi, standarisasi. Eh, standarisasi. Standarisasi, standar. Jawabannya standarisasi. Kenapa nggak standarisasi? Karena ini tuh sebentar, ini tuh kata serapan dari bahasa Inggris, dari bahasa Inggris. Inggris jadi apa ya? Kayak katanya tuh tetap cuma diubah di yang harusnya session, nanti di akhir ada session itu diubah menjadi sasi, tapi tetap mempertahankan itu huruf D. Selanjutnya aktivitas atau aktivitas. Ini gampang sih. Bener nggak aktivitas. Tetap ini juga serapan dari bahasa Inggris. Beda lagi kalau misal cuma ditulis kata aktif itu pakainya F biasa bukan V. Oke ya. Selanjutnya ini ada coba lagi. Analisa atau analisis. Ini soal yang aku dapat di UTBK tahun kemarin. Analisa atau analisis. Yuk, guys. Analisis. Analisis. Oke, tahu ya kenapa nggak analisa? Selanjutnya praktik atau praktek. Praktik. Benar. Terus pondasi atau fondasi. Fondasi, fondasi, fondasi. Fondasi ya pakai F. Secara bakunya pakai F. Resiko, risiko, Risiko. risiko. Oke. Selanjutnya lembab pakai B atau pakai P. Biasanya paling sering muncul di itu. Apa namanya? Tryout. Lembab pakai P atau B. Ayo guys. Pakai P atau B. Oke, bener ya pakai P. Mas, udah paham juga sih menurutku kalian. Tapi ada beberapa yang mungkin harus ditingkatin lagi ya buat itu kata bakunya karena ini nanti sering muncul itu. Selanjutnya kita ke soal ya guys. Silakan di scan. Kalian bisa, nah tak kasih waktu 10 menit. Jadi nanti jam 4 pas. Eh, jam 4 kurang 10 ya. Buat ngerjain itu.
satu soal 1 menit, di situ soalnya tak kasih 10. Ini jam 3.41. Yuk guys, bisa dikerjain ya. Nanti jam, ini tak timer ya. Wait, wait. Timer dari sekarang. Nanti jam 3.52 selesai.
Punya 1 menit lagi. Sepuluh detik lagi ya. Oke, udah selesai ya, Kak. Sekarang aku bahas. Bentar, tak lihat dulu. Ini jawaban yang masuk baru 22. Mungkin ada beberapa yang belum mengerjakan. Aku harap kalian semua nanti mengerjakan ya. Sekarang masuk ke nih, sekarang kita bahas atau nunggu semuanya dulu. Bentar, lihat dulu. Ini baru 22 dari berapa ini? Bentar ya. Sebelum aku bahas itu ada satu nomor yang naruhku jawaban di give from itu ada yang salah. Jadi sorry ya guys, aku buat di tengah malam itu. Sekarang kita masuk ke bentar ya. Langsung aja ya kita masuk ke soal nomor 1. Ini udah setengah dari kalian, ada yang benar, ada yang masih keliru. So guys, relawan dong baca itu. Ayo, Aku Kak, ayo silakan. Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam hal ketahanan pangan akibat anomali cuaca yang sulit diprediksi. Fenomena El Nino yang berkepanjangan telah menyebabkan degradasi kualitas lahan pertanian di sejumlah lumbung padi nasional. Pemerintah berupaya memitigasi risiko ini dengan mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi. Namun, kendala anggaran seringkali menjadi penghambat utama. Selain itu, ketergantungan pada satu jenis komoditas pokok membuat stabilitas ekonomi nasional menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global. Masyarakat diharapkan mulai mengkonsumsi bahan pangan lokal alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada beras impor yang harganya kian melambung. Program diversifikasi pangan ini sebenarnya sudah lama direncanakan, tetapi ketidakberhasilan implementasi di tingkat akar rumput disebabkan oleh minimnya edukasi. Tanpa adanya intervensi teknologi yang masif,
Kedaulatan pangan Indonesia hanya akan menjadi diskursus di atas kertas. 1. Penulisan ini kok nggak ada ininya? Sorry Kak, guys, bacaannya sumpah hilang. sinyal. Bentar, sinyalku hilang. Ini, Masih muter, Kak. lanjutin yang itu aja tadi. Oke. 1. Penulisan kata bercetak tebal yang salah menurut kaidah kebahasaan adalah A. Ketahanan, B. Mengkonsumsi, C. Ketidakberhasilan, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya E. Ya, benar. Kenapa benar? Karena kata Gimana? nih ya, nah, karena mengkonsumsi itu tadi KTSP harusnya yang benar itu mengonsumsi. Nah, harusnya mengkonsumsi. K-nya itu meluluh karena K itu masuk hukum KTSP dan juga O-nya itu bagian dari vokal. Terus, kenapa nggak ketahanan? Ketahanan itu udah bener ya. Dari kata dasar tahan, tahan, dan an. Ini tuh udah bener. Sumpah ya sinyalku ya. Ini tuh udah bener. Terus, ngelek-ngelek kayak ya. Ini ya. Terus yang ke ini, yang C, ketidakberhasilan. Kenapa salah? Ketidakberhasilan itu kan dari imbuhan ke, kemudian tidak berhasil, dan an. Seperti materi yang di depan tadi, imbuhan depan dan belakang itu digabung. Ini imbuhan depan, ini imbuhan depan, belakang. Jadi ini harusnya itu digabung menjadi ketidakberhasilan. Berarti jawabannya tadi benar ya, itu. Benar yang C. C dong. B dan C benar. Selanjutnya. Nah, makna kata anomali. Benar ya. Ini yang baru ngerjain. Oke. So, berapa dari kalian yang masih salah? Mungkin bisa lebih teliti lagi ya. Itu aja sih. Kemudian yang kedua itu makna kata anomali. Anomali itu gampangnya itu seperti kita membayangkan anomali-anomali yang di TikTok itu ya, yang nggak jelas gitu, yang nggak jelas gitu ya. Nah, aku mau tahu jawaban dari kalian itu apa? Yang nomor dua ini, benar tak lihat. Teori ini rata-rata udah bener sih jawabnya. Hal yang tidak sesuai aturan ataupun menyimpang.
Udah tahu ya berarti. Hmm. Selanjutnya kata ketahanan. Untuk proses pembentukan kelas kata yang sama kata ketahanan, apa guys? Kelas kata dari kata ketahanan. Daulatan. Kedaulatan. Oke, benar. Kenapa benar? Karena kedaulatan itu dari, nah, kata dasar daulat, ketambahan imbuhan ke dan an, ke, an, di mana daulat itu kelas katanya itu nominal. Nah, kenapa nggak keberlarikan? Keberlarikan ini aneh. Emang ada kata keberlarikan, adanya berlarian. Jadi ini nggak termasuk ya. Anu, ini tuh aneh. Maknanya aneh, nggak jelas sebenarnya. Dan kemerahan dan kedinginan itu masuknya ke sifat ataupun sebuah kondisi. Kondisi di pegunungan dingin. Karena ini dengan kata dasar dingin, jadi masuknya ke itu apa? Keadaan. Kemudian kedatangan ini tuh kata dasar datang, maksudnya ke suatu peristiwa gitu. Kan? Jadi cara cepatnya ya, cara gampangnya buat mencari kesesuaian kelas kata itu cari dulu kata dasarnya. Kata dasarnya itu mirip, saling mirip atau enggak. Kalau beda, benar berbeda, misal satu menunjukkan sifat, satu menunjukkan ke keadaan, padahal soalnya itu menunjukkan ke suatu peristiwa, itu berarti nggak sesuai. Cari yang relevan, sama-sama menunjukkan kata dasar peristiwa gitu. Kemudian soal keempat, yuk guys baca lagi. Silakan teman-teman, mungkin ada relawan untuk membaca soalnya. Mungkin Ciara Dewi. Halo, Tahu. adakah yang mau membaca soalnya? Oke, Ciara Dewi. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman. Halo. Saya Kak, Boleh Aprilia, silakan. transformasi digital di sektor pendidikan telah mengubah paradigma pembelajaran secara fundamental melalui integrasi kecerdasan buatan.
Penggunaan algoritma dalam personalisasi materi ajar memungkinkan siswa belajar sesuai dengan ritme masing-masing. Namun, di balik efisiensi tersebut, muncul kekhawatiran mengenai terpinggirkannya peran guru sebagai sosok pendidik moral. Pendidikan bukan sekedar transfer informasi, melainkan proses internalisasi nilai-nilai etika yang tidak bisa disimulasikan sepenuhnya oleh mesin. Oleh karena itu, kolaborasi antara manusia dan teknologi harus dikelola secara bijak, agar tidak menciptakan generasi yang cerdas secara kognitif, namun kering secara empati. Regulasi yang ketat juga diperlukan untuk menjamin keamanan data pribadi siswa, agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan komersial. 4. Kesalahan penulisan kata depan atau imbuhan terdapat pada kalimat A. Kalimat 2 personalisasi, B. Kalimat 3 dibalik, C. Kalimat 4 disimulasikan, D. Kalimat 6 keamanan, E. Kalimat 1 transformasi. Jawabannya, bentar Kak. Jawabannya B. Ya, benar ya. Lihat dari kalian, rata-rata jawab apa ya? Hmm, kenapa B? Karena ini ya, nah, ini ya di balik ini tuh merupakan kayak penunjuk gitu. Biasakan di untuk menunjukkan arah, menunjukkan tempat, misal di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, di balik, itu dipisah, bukan digabung. Nah, cara gampang, cara cepatnya ini, D-nya ini, benar. Cara cepatnya menentukan D. Cara cepat menentukan D itu dilihat di kalimatnya, di katanya di balik itu bisa diganti dengan, bisa diganti dengan kata ke, dengan kata ke atau dari. Kalau bisa, kalau bisa diganti dengan ini, berarti D-nya itu dipisah. Ininya, dibaliknya kan. Namun dibalik, misal dari efisiensi tersebut itu kan bisa diganti gitu. Berarti D-nya dipisah. Kalau nggak bisa diganti dengan kata dua itu, D-nya digabung. Dipisah atau digabung itu tergantung konteks. Misalnya, kalau kalimat baju dibalik ketika dijemur, itu kan D-nya digabung. Karena dibalik di situ nggak bisa diganti dengan kata ke ataupun dari gitu. Nah, kalau disimulasikan, ini tuh udah benar ya dengan apa kata dasar simulasi ketambahan di dan kan. Ketambahan di sisi awal imbuhan di dan juga di sisi akhir imbuhan kan. Dengan kata dasar simulasi berarti harus digabung. Tuh, para tulisnya.
Hmm. Kalau yang lain aman kan ya? Kan nggak personalisasi gitu, nggak ada imbuhan di atau apapun gitu. Nah, lanjut ke kata terpinggirkannya. Memiliki kata dasar. Nah, kata dasar itu merupakan kata ataupun kata dasar. Nah, kata dasar itu suatu apa ya kayak runtutan ya, runtutan kata yang paling pendek. Tinggal cari aja yang paling di opsi itu yang paling pendek yang mana. Tuh, kelihatan nggak tuh? Kata yang paling pendek. Nah, tim mau kalian pusing gitu, caranya cari opsi yang paling pendek. Cara cepatnya. Nah kalau yang B itu kan ketambahan ke, tambahan ke anu, tambahan kan. Ini sudah, ini kan bagian dari kata dasar. Selanjutnya yang C itu tambahan ter. Ini udah termasuk campuran ibu kan, ini juga ketambahan an. Eh, Ini apalagi ketambahan me dan kan. Berarti jawabannya lagi. Selanjutnya, nah istilah paradigma. Paradigma itu kerangka berpikir ya. Ini udah gampang sih maksudnya. Lanjut, apa nggak model dalam teori ilmu pengetahuan? Paradigma itu bayangin aja kalian kayak suatu permasalahan. Pasti itu kan ada paradigmanya ya. Kerangka berpikirnya, terus cara kerangka berpikir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian cara pandang seseorang dalam melakukan selanjutnya ketujuh. Nah, ini kayaknya ini soal ini yang ini. Aku salah masukin kunci jawaban. Harusnya itu D ya, karena ini masuknya ke hukum KTSP. Yuk dong guys, baca lagi. Siapa yang mau baca? Saya, Kak. Ayo. Saya bacakan ya, Kak. Ya, silakan Arum. Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan tren positif seiring dengan meningkatnya jumlah startup di kota-kota besar. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang mampu mempromosikan produk lokal ke pasar internasional. Namun, masalah
Standarisasi kualitas produk masih menjadi ganjalan utama bagi produk UMKM untuk bersaing secara global. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal dan izin edar sebagai syarat mutlak perdagangan lintas negara. Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual juga harus diperkuat agar karya anak bangsa tidak diplagiasi oleh pihak asing. Sinergi antara akademisi, pebisnis, dan pemerintah Triple Helix menjadi kunci utama untuk mengakselerasi ekosistem ini. Soal nomor 7, bentuk kata mempromosikan kalimat 2 benar karena sudah Kak. Jawabannya Rum. Nah, tadi aku udah lihat jawaban kalian itu bener ya rata-rata itu jawabannya D. Cuma aku salah masukin aja untuk jawabannya D. Karena kembali lagi ini tuh masuk ke hukum KTSP di mana kata dasar promosi itu huruf keduanya bukan vokal. Jadi tidak luluh masuk klaster itu. Lanjut ya, karena kalian udah banyak yang paham. Selanjutnya lanjut ke ini. Standarisasi merupakan kata serapan dalam bahasa Inggris. Nah, penulisan yang tersebut sudah benar karena menurut kalian ini jawabannya apa? Tak lihat dari ini. Jawabannya apa, guys? D. D. E. Jawabannya itu E. E. D atau E. Benar. D atau E. Jawabannya E yang benar. Nah, karena E. Kenapa E? Karena ini menggunakan imbuhan isasi untuk menyata sebuah proses. Nah, kata ini standardization kalau masuk ke KBBI itu diserap ya katanya. Jadi misal yang tionnya itu diganti diserap menjadi isasi, kemudian Z-nya itu diserap jadi S, tapi tetap mempertahankan D-nya. Kenapa gitu? Ya emang gitu ketentuan di KPPI-nya itu. Jadi nggak apa ya nggak ditelan secara mentah-mentah. Jadi ejaannya itu bukan dari bahasa asalnya secara utuh, tapi ada serapannya gitu. Tapi tetap ini ya tetap mempertahankan huruf D-nya. Karena kalau secara umum kita tuh pasti nyebutnya standar nulisnya tuh pakai D juga. Selanjutnya ini akselerasi. Akselerasi gampang ya ini akselerasi. Biasanya beberapa sekolah itu juga menyediakan kelas Axel yang berarti itu kelas percepatan ataupun peningkatan. Biasanya cuma 2 tahun ya kalau Axel itu.
Nah, ini kata diplagiasi merupakan bentuk tidak baku. Ini aku kasih soal esai satu karena di UTBK nanti jangan lupa ya ada esainya juga. Esai singkat. Nah, bentuk yang sesuai. Diplagiasi itu benar. Dengan kata dasar plagiat. Ya, perimbuhan di dan plagiat. Nah, kalau diplagiat, diplagiat gitu kan masuknya cuma kan. Jadi jawabannya kan diplagiatkan. Kebanyakan dari ini ya survei jawaban di POM, kalian masih banyak yang salah karena terlalu apa ya namanya terfokus di plagiasi. Jadi kalian pasti ngiranya kata dasarnya itu plagiasi. Padahal kata plagiasi sendiri itu merupakan bentuk tidak baku, bentuk tidak baku dari plagiat gitu. Paham nggak? Jadi kata bakunya itu plagiat. Memang yang sering dipakai di awam itu plagiasi gitu. Sebenarnya kalau diplagiasikan itu masih salah ya, karena yaitu kalian tidak menggunakan kata baku. Jadi buat jawabnya, langkah pertamanya kalian harus bisa membedakan kata tidak baku sama yang baku buat menjawab soal dengan benar. Begitu, guys. Udah habis ini. Udah habis. Jadi waktunya sisa Sisa 7 menit. Mungkin ada dari peserta yang mau 52. ditanyakan atau ada yang dibingungkan mengenai materi tadi. Bisa ditanyakan teman-teman. Ayo, guys. Oke, PPT. Aku paling ngirim PPT-nya itu sih. Apa, link gitu. Soalnya banyak banget, guys. Memorinya kalau kalau itu tak download. Ada yang mau tanya nggak? Enggak, Kak. Aman. Oke. Oke, gimana teman-teman cukup untuk hari ini? Oh, Oke, coba. oke, berhubung materinya udah disampaikan dan teman-teman juga udah merasa cukup dengan materinya,
mungkin kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman bisa on kamera dulu. Kita akan apa? Sesi dokumentasi. Dan sebelum itu, teman-teman, izinkan saya untuk merangkum pembahasan meeting kedua kali ini. Jadi untuk meeting kedua atau meeting Bimbel UTBK yang kedua ini materinya yaitu makna kata, bentuk kata, dan diksi atau pemilihan kata. Makna kata merupakan yang berkaitan dengan apa yang kita pahami dari sebuah kata. Secara garis besar, maknanya terbagi menjadi denotatif atau makna lugas atau makna yang aslinya, konotatif makna kiasan atau nilai rasa tambahan, lesikal atau gramatikal, dan sinonim dan antonim. Lalu, terdapat bentuk kata juga yang dimana dalam bahasa Indonesia kata bisa merubah bentuk untuk menyesuaikan fungsi dengan kalimat. Prosesnya meliputi kata dasar, kata berimbuhan atau afiksasi, kata ulang atau reduplikasi, dan kata majemuk. Kemudian yang terakhir yaitu diksi atau pemilihan kata. Di sini diksi bukan sekedar tahu banyak kosakata atau vocabulary, namun tahu kapan harus menggunakannya. Kriterianya adalah ketepatan atau memilih kata yang benar-benar mewakili maksud, kesesuaian, menyesuaikan gaya bahasa dengan situasi, dan kelaziman menggunakan kata yang umum digunakan agar tidak terdengar aneh atau kaku dalam konteks tertentu. Semoga teman-teman yang mengikuti meeting kedua Bimbel UTBK pada sukses PBM sore hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan UTBK besok. Semoga nilainya juga memuaskan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan teman-teman untuk minggu depan kita off ya, karena untuk pertemuan yang ketiga ini akan dilaksanakan setelah hari raya. Untuk informasinya akan menyusul di grup. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin merasa kurang paham dengan materinya, boleh ditanyakan ke Kak Anggi Fauya di grup. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih. Sebelum itu, bisa on cam semua teman-teman kita dokumentasi terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya bebas teman-teman. Terserah gayanya. Oke. Mau lagi atau cukup fotonya, dokumentasinya? Cukup? Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih Kak Anggi Fuhia karena telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua peserta Bimbel UTBK Ayo Kuliah. Dan terima kasih juga atas antusiasme dari teman-teman semua peserta Bimbel K3. Semangat selalu, sehat selalu, dan sampai sebelum aku tutup, aku mau minal aidin wal faizin juga. Dan maaf apabila selama kelas 2 pertemuan kali ini ada salah kata atau salah ucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima guys. kasih teman-teman.